Saya akan membacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, ini firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menghendaki supaya semua umatnya boleh dimerdekakan. Dan hal itu disampaikan, kerinduan hati Tuhan Yesus itu disampaikannya dengan membuat contoh seperti seekor keledai yang tertambat. Bagaimana Tuhan Yesus ingin supaya keledai yang terikat itu boleh dilepaskan. Nah, inilah arti kemerdekaan yang sesungguhnya kalau menurut Alkitab ataupun menurut Tuhan Yesus. Kemerdekaan itu bukan hanya secara jasmani, tetapi secara jasmani maupun rohani. Baik secara keadaan, situasi dan kondisi. Tuhan Yesus mau merdeka dalam segala hal, bukan hanya merdeka dalam seperti secara manusianya Indonesia merdeka, bukan hanya seperti itu merdeka dari penjajahan, tetapi justru penjajahan-penjajahan yang lain banyak berdatangan. Nah, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Di dalam perikop ini Yesus dielu-elukan di Yerusalem, dan satu ayat intinya yang mau kita ambil dari sini yaitu ayat 2-nya saya akan membacakan bagi kita. Matius pasal 21 ayat 2, saya akan membacakannya. Inilah inti daripada perikop ini. Dan inilah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Yaitu saya bacakan Matius 21 ayat 2 dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Tertambat ini terikat. Dan anaknya ada di dekatnya. Wah, kasihan sekali ya. Anaknya ada di dekatnya, tetapi induknya terikat. Bayangkan kalau induknya terikat, anaknya pasti nggak bisa dirawatnya dengan baik. Karena kalau anaknya menjauh saja sedikit, bagaimana induknya bisa menjagai dan merawatnya? Nah, tetapi apakah yang dikehendaki Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Baik induknya maupun anaknya. Ya, induknya yang terikat. Keledai ini terikat. Tuhan Yesus mau supaya keledai yang tertambat ini dilepaskan. Ini mengenai keledai yang tertambat. Kalau disamakan dengan kehidupan kita, Tuhan Yesus mau supaya kita hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan dalam keterikatan. Ada firman Tuhan berkata, baiklah engkau hanya mengikatkan hati, hanya mengikatkan diri kepadaku saja. Tuhan Yesus tidak mau kalau kita terikat. Ini sebagai contoh yang dilakukan Tuhan Yesus. Keledai saja yang hanyalah binatang, hewan, itu pun Tuhan Yesus kasihan.
melihat keledai betina itu terikat, tertambat. Ya, biasanya terikat itu maksudnya tali itu diikatkan ke lehernya, baru diikatkan ke rumput yang keras, sehingga keledai itu nggak bisa melepaskan diri dari ikatan rumput tali yang diikatkan ke rumput itu. Karena rumput itu dipilih harus yang keras. Jadi dia terikat pada rumput semak yang keras supaya dia tidak bisa melepaskan diri. Sama juga seperti manusia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melepaskan dirinya sendiri seperti keledai ini. Kalau tidak ada orang yang datang membantu keledai itu untuk membukakan tali pengikatnya, maka tali keledai itu tidak akan pernah bisa terlepas. Apakah arti daripada terikat di sini? Kalau keledai yang terikat ini, dia sudah dibatasi hidupnya hanya di dalam area sepanjang tali yang sepanjang mana yang dibuat ikatannya itu. Dia hanya bisa, makanya banyak orang dia hanya bisa memikirkan sedikit hal karena dia tertambat. Seperti keledai ini. Tuhan Yesus kasihan. Apalagi ada anaknya di situ. Bagaimana keledai ini mau mengurus anaknya, sedangkan dia terikat? Tapi Tuhan Yesus tidak tahan. Hewan saja begitu sangat diperhatikan dan diperdulikan Tuhan Yesus. Dia berkata pada murid-muridnya, "Pergilah, lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya, induknya dan anaknya itu kepadaku." Jadi berbicara dalam hal kemerdekaan bulan-bulan Agustus seperti ini, bahwa kemerdekaan itu tidak cukup hanya lepas dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, tetapi habis penjajahan dari bangsa lain itu, datang banyak penjajahan yang lain. Penjajahan ekonomi, penjajahan kekuasaan. Banyak jenis penjajahan yang lain yang menyusul setelah merdeka dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Jadi penjajahan dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, merdeka dari penjajahan itu bukan berarti merdeka sesungguhnya yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Makanya setelah merdeka pun dia dari penjajahan Belanda, okelah, bendera bisa naik, berkibar. Dia diakui di dunia bahwa dia sudah merdeka, benderanya bisa naik, berkibar. Tetapi masih banyak yang merasakan tidak merdeka. Dan di hari kemerdekaan bulan Agustus seperti ini, kita mau menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan yang dari Tuhan Yesus, bukan kemerdekaan dari pemimpin dunia ini. Pemimpin Indonesia bisa membawa bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan dan dibantu oleh bangsa-bangsa lain, yang pada waktu itu siapa bangsa lain yang membantunya, dan akhirnya dia bisa merdeka. Kemerdekaannya diakui oleh dunia. Tetapi merdekakah secara jiwa? Merdekakah secara roh? Tapi kemerdekaan yang dari Tuhan Yesus adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan baik tubuh, jiwa, dan roh. Yang terutama roh. Merdeka kita di dalam roh. Artinya roh kita selamat.
dijamin untuk ke surga. Dan roh kita bisa dengan bebas. Tidak lagi terkungkung di dalam roh. Banyak orang hidup dalam manusianya, dagingnya hidup, tapi rohnya terpenjara. Rohnya terkungkung oleh roh-roh yang dunia ini. Bahkan roh setan terkungkung, terpenjara rohnya. Bahkan lebih parah dari, bukan hanya sekedar terpenjara, bahkan rohnya masih mati. Itulah yang dikatakan Paulus, banyak mayat-mayat berjalan. Dagingnya memang hidup, tapi rohnya sudah inna ilahi. Artinya rohnya udah mati. Dagingnya aja yang hidup. Saudara, kalau kita bisa mengenal Yesus secara dekat dari ayat ini, betapalah pedulinya Yesus kepada hewan pun dia begitu perhatian sekali. Begitu peduli sekali. Bukan karena ada seperti dikatakan dunia ini ada udang balik peyek. Bukan karena Yesus butuh kuda itu makanya dilepaskannya. Justru karena Yesus melihat dari sisi keledai itu yang menderita, tertambat. Dan kalau dia dilepaskan, dia pun jadi bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu nanti yang dipakai Tuhan untuk mengeluh-elukan seluruh waktu itu. Orang-orang mengeluh-elukan Yesus ketika Yesus sudah menunggangi kuda itu. Ketika keledai yang dilepaskan tadi sudah dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dari sini kita ketahui, kalau orang tidak mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, gak mau dipakai, kan banyak orang tidak mau dipakai Tuhan melayani Tuhan. Gak mau dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia hanya mau bekerja sungguh-sungguh bagi dunia. Tuhan bilang keledai pun bisa kupakai kalau engkau tidak mau. Keledai pun bisa dipakai untuk mengeluh-elukan nama Yesus. Tapi kita yang akan manusia, yang namanya manusia akan malu hati. Kalau karena kita tidak mau melayani Tuhan, dipakai Tuhan melayani Tuhan untuk kemuliaan namanya, maka Tuhan harus memakai keledai. Kasih Tuhan Yesus itu sangat besar. Hewan saja yang namanya keledai, dia tidak tega hatinya melihat keledai itu tertambat. Apalagi dia anaknya. Anak keledai itu ada di sampingnya. Bagaimana seorang ibu mau merawati anaknya kalau ibunya ini sakit-sakitan ataupun terikat? Coba bayangkan, nanti anaknya minta sesuatu sama mamanya. Ma, aku lapar. Katanya sama induknya keledai ini. Apakah yang bisa dilakukan induknya ini untuk menolong anaknya? Padahal dia haus. Anaknya ini haus. Dia belum mengerti untuk pergi mengambil minumnya. Dia takut kalau pergi mengambil minumnya ke tepi sungai sana, bisa saja dia terjatuh dan mati. Dia perlu pendampingan dari ibunya untuk membutuhi keperluannya. Tapi bagaimana induknya bisa? Sedangkan induknya tertambat, terikat. Yang sudah dibatasi. Gerak-geriknya sudah terbatas. Kalau mau menjauh saja sedikit, mau melewati
tali yang pengikatnya, dia udah langsung nanti terasa kakinya ada ikatan, nggak boleh. Mau ditariknya lagi melangkah nggak boleh. Karena udah sebegitu panjangnya, arealnya. Orang yang terikat sangat sempit pemikirannya, wawasannya. Nah itu Tuhan Yesus sangat perhatian, sangat peduli. Sampai murid-murid disuruh, pergilah, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nanti kita lihat, yang terikat itu sebenarnya induknya. Tapi Tuhan Yesus juga mau anaknya itu pun harus dibawa pada Tuhan Yesus. Karena anaknya pun butuh hidup. Anaknya itu bukan berarti bahwa induknya itu karena dia saja yang terikat, anaknya kan short deh. Biarkan di situ anak, tidak. Tuhan Yesus bilang bawa keduanya kepada aku. Karena Tuhan Yesus tahu anaknya itu butuh induknya. Induk keledai itulah yang lebih sangat mengerti akan anaknya itu, keperluan anaknya itu, dan cara merawatinya. Daripada keledai-keledai, induk-induk keledai yang lain yang ada. Bukan daripada Tuhan ya. Kalau Tuhan, Dia pasti yang lebih mengerti daripada induknya sendiri mengerti akan anaknya. Tapi di sini kita, di ayat 2 ini, dikatakan, saya bacakan sekali lagi, dengan pesan. Artinya dengan pesan Yesus menyuruh murid-muridnya, ya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Yesus Maha Pelihat. Yesus Maha Tahu. Tidak ada yang bisa menghalangi pemandangan Yesus melihat ke desa sebelah, ke kampung sebelah. Biar banyak pohon apa, pandangan Tuhan Yesus tembus pandang. Dia bisa melihat di kampung sebelah. Walaupun dihalangi banyak pepohonan, gunung-gunungan, tapi bisa lihat Yesus ada di kampung sebelah. Keledai tertambat. Kasihan. Saudara, Tuhan Yesus ini banyak sekali menaruh belas kasihan dalam pelayanannya. Terutama waktu dia mau masuk di gerbang kota Nain. Kita mungkin tahu ayat firman Tuhan itu. Ketika Yesus mau masuk gerbang kota Nain, dia melihat seorang ibu yang menangis. Ini ini udah masuk kepada manusia, kepada ciptaan yang lebih tinggi sekarang. Ya, kita bandingkan tadi induk seekor keledai dengan anaknya. Sekarang masuk kepada ciptaan yang lebih mulia, lebih tinggi, yaitu manusia. Ketika induknya, ibunya, bagaimana menangisnya melihat anaknya yang mati. Perhatikan, saya percaya keledai induknya itu pun sebenarnya dia menjerit, menangis. Dia tidak bisa berbuat banyak sama anaknya yang ada di sampingnya karena dia terikat. Dia nggak bisa membawa anaknya ini untuk dia kasih dia minum, bawa di sungai. Karena dia terikat. Menangis. Induk keledai itu. Begitulah ibu janda di kota Nain ini. Suaminya udah nggak ada. Kalau ada suaminya, mungkin masih bisa ada alternatif. Ataupun phone-a-friend. Ya. Telepon teman, telepon suami. Tolong datang dulu. Bantu dulu ini. Anak kita ini ada minta ini. Masih bisa kan? Ini perempuan ini gak ada. Suaminya pun gak ada lagi. Bersyukurlah ibu-ibu yang masih punya suami. Ya, banyak orang gitu. Masih punya suami, dia gak pernah disadarinya dia yang bersyukurnya yang punya suami.
Tapi ketika suaminya itu udah gak ada, barulah dia sadar ternyata perlu juga rupanya suamiku ini ada. Banyak yang seperti itu. Malah banyak para istri itu malah menghina suaminya. Gak berguna kau. Suami yang gak ada gunanya kau ini. Tapi ketika suami itu udah gak ada, baru dirasakannya. Iya berpuluh tahun aku udah sama-sama dengan dia dulu. Sekarang ternyata setelah dia gak ada baru kusadari. Ternyata banyak juga guna dia ya. Tapi mau apa mau dibilang? Udah gak ada lagi. Saudara, kita lihat ibu janda ini. Dari kehidupan seekor hewan yang diperhatikan Tuhan Yesus, sekarang masuk kepada kehidupan ciptaan yang lebih tinggi, manusia. Dan juga tetap tentang induk dan anak. Dan di sini sama yang dirasakan induk keledai dengan ibu janda ini. Tangisan mereka sama. Walau seolah-olah anaknya di sini yang menderita, yang karena anaknya yang mati. Tetapi tangisan induk itu sama. Induk keledai ini menangis karena dia tidak bisa mengurus dan merawat anaknya dengan baik karena dia tertambat. Tapi ibu janda ini menangis karena anaknya meninggal. Tangisan induk biarpun hewan dan manusia sama kasih sayangnya terhadap anaknya. Bagaimana seekor hewan, induk hewan terhadap anaknya begitu besar menyayangi anaknya. Terlebih lagi manusia, karena punya kelebihan diciptakan Tuhan, punya akal pengertian. Bagaimana dia menyayangi anaknya. Begitulah tangisan ibu janda ini. Waktu itu Yesus sedang mau masuk ke pintu gerbang kota Nain. Dilihatnya ibu janda ini menangis. Apa kata Yesus? Yesus tidak tahan. Apakah saudara pernah mengingat bagaimana seorang ibu yang namanya Hagar melihat anaknya udah megap-megap mau mati karena kehausan, tidak ada air untuk dia kasih minum. Ibunya menangis. Gak tahan melihat anaknya Ismail ini udah mau mati. Dia gak sanggup melihat putus nyawanya di depan matanya. Akhirnya dia pergi menjauh. Lebih baik gak usah kulihat anakku itu. Gak tahan aku. Karena dia udah megap-megap. Gak ada air minum. Udah berhari-hari. Menangis pergi menjauh. Tapi kita lihat. Peristiwa Hagar terhadap anaknya Ismail. Itu masih Allah Bapa yang berperan. Allah Bapa bersuara dari sorga. Ambillah anakmu itu Hagar. Aku akan membuat mata air di situ. Berikanlah dia minum. Tetapi dalam perjanjian baru kepada seorang ibu janda di kota Nain. Itu Yesus yang berperan. Anak. Tapi kita lihat. Sama cara kerja mereka. Karena Bapa dan anak adalah satu. Karena sama-sama Allah, pribadi Allah. Yesus tidak tahan melihat ibu janda yang anaknya mati di kota lain ini. Yesus berkata, janganlah menangis ibu. Sama Allah Bapa pun gitu melihat Hagar waktu itu. Hagar, ambillah anakmu. Aku membuat mata air di situ, kasihlah dia minum. Belas kasihan.
Adakah belas kasihan yang seperti ini di hati kita? Adakah belas kasihan yang seperti ini bisa muncul di dalam hati kita? Seperti belas kasihan di hati Bapa, di hati Allah Bapa kepada Hagar, di hati Yesus kepada ibu janda, bahkan kepada induk keledai. Pergilah ke kampung yang di sebelahmu itu, yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Dan anaknya ada dekatnya. Berarti diperhatikan. Diperhatikan Tuhan Yesus sampai ke anaknya. Kenapa? Karena pasti anaknya menderita kalau induknya tidak bisa merawatnya. Karena induknya inilah satu-satunya yang bisa mengerti anaknya ini. Gak mungkin induk keledai yang lain yang datang ke situ. Kau kenapa? Indukmu terikat ya? Ini aku, induk juga aku ini. Aku bebas ini. Mari, ku bantu kau. Mungkin? Tidak mungkin. Oh, induk yang lain sana dia hanya sibuk juga dengan anaknya. Begitu juga manusia. Kita lihat ibu Hagar tadi. Adakah datang ibu-ibu yang lain yang peduli kepada Ismail, yang mau mati karena sudah tidak dapat minum? Siapakah yang peduli sama Ismail? Ibunya Hagar. Yesus begitu mengasihi dan peduli kepada kita, sehingga Yesus mau memerdekakan kita, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Supaya roh kita bisa dilepaskan, jiwa kita bisa terbebaskan, sehingga kita tidak lagi merunduk kepada orang. Tapi seperti Raja Daud berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi semua lawan-lawanku. Kenapa ya Raja Daud berkata gitu? Karena dia latar belakang minder. Daud adalah orang yang latar belakang tertekan, tersingkirkan. Bayangin saja, bapaknya saja tidak menghitung dia. Masih adakah anakmu? Oh, tidak ada lagi. Hanya itu saja anakku. Kakak-kakaknya yang ditunjukkannya yang gagah-gagah, yang berpostur tubuh gagah, yang pantas diandalkan seperti militer, dia cocok. Tapi Tuhan bilang masih ada kayaknya anakmu satu lagi. Tidak ada lagi Tuhan. Dilupakannya Daud. Kenapa? Karena dianggapnya Daud itu dari kecil kayak nggak dihitung. Ini yang membuat Daud dari kecil kepalanya selalu menunduk kalau melihat orang nggak sanggup. Tapi Tuhan sangat mengasihi Daud karena Tuhan mengenal hati Daud. Di hatinya ada penyembahan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau sadari, Alkitab ini mengatakan, Tuhan langsung mengatakan bahwa hidup kita ini adalah penyembahan. Hidup kita ini adalah penyembahan. Itulah yang Tuhan berkenan. Aku mencari penyembah yang benar. Itu Tuhan lihat itu ada pada Daud. Pada kakaknya itu tidak ada. Tapi bapaknya memandang secara duniawi.
karena bapaknya sangat menginginkan anak-anaknya ini berhasil semua. Memang berhasil jadi tentara-tentara Saul semua, kakak-kakaknya. Daud yang disingkirkan karena dianggap, kau cocoknya kau di ladang sana kau. Udah kau menggembalakan ternak kita saja. Itulah yang orang yang disingkirkan dunia, bahkan yang disingkirkan orang yang dekat dengan dia, tapi Tuhan menyambut dia. Disitulah Daud merasakan di hatinya betapa besarnya kasih sayang Tuhan pada aku. Ketika aku disingkirkan oleh orang yang paling kusayang, tapi justru Tuhan menyambut aku. Situlah Raja Daud berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan-lawanku. Dia udah berani ngomong, angkat kepala, angkat muka kepada orang. Kenapa? Karena penerimaan Tuhan. Dia sangat merasakan bagaimana penerimaan Tuhan itu terhadap dia. Tuhan tidak bilang, kau gak punya kemampuan Daud. Kau hanya bisa cocokmu di ladang. Tuhan tidak bilang. Tapi Tuhan menjemput dia dari ladang, membawa dia ke istana. Tapi kakaknya tadi yang pantas dia dibanggakan bapaknya, mau berusaha membawa kakak-kakaknya ini ke istana. Tapi siapakah yang menang? Tuhan yang menang. Yang berhasil membawa Daud dari ladang penggembalaan ke istana yang megah. Jadi raja. Jadi di sini intinya saudara, Tuhan itu sangat penuh kasih dan sayang. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kehidupan bagi semua orang yang membutuhkan. Penuh kasih dan sayang ini yang nggak boleh kita abaikan. Kita harus kenal Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang. Hewan pun, keledai yang gak perlu masuk surga pun berharga di mata Tuhan. Apalagi kita yang harus perlu masuk surga, yang bisa menemani Allah selamanya di surga, hidup sama-sama. Bayangkan kalau Allah sendiri di surga tanpa ada kita, tanpa ada manusia di surga, hanya Allah, betapa sunyinya surga itu nanti. Berarti kita sangat dibutuhkan untuk masuk surga. Allah itu sangat sebenarnya pengen semuanya manusia masuk surga. Pengen. Ya nggak bisanya Allah itu melanggar keadilannya. Biarpun manusia berbuat dosa, masukkan saja ke surga. Nggak bisa. Walaupun dia karena Allah bisa dilakukannya semuanya, tapi dia tidak bisa melanggar kekudusannya. Melanggar keadilannya dia tidak bisa. Manusia juga harus tahu menjaga dirilah atas apa yang perlu dilakukan supaya dia bisa masuk surga. Bapa sangat butuh anak-anaknya bisa pulang ke surga. Karena di mana aku berada, aku mau engkau berada juga di situ katanya. Tapi yang kupasang tidak berat, lakukanlah supaya kita nanti bisa sama-sama di surga. Karena Bapa perlu teman di surga. Bapa itu nggak mau kesepian, kesunyian sendiri di surga lalu semuanya ke neraka. Dia sebenarnya nggak mau. Tidak, saat Allah tidak mengendaki supaya satu orang pun binasa, tapi Allah mengendaki supaya semua orang berbalik dan masuk surga. Itu yang Bapa mau. Karena supaya kumpul kembali Bapa dan anak-anaknya.
kumpul di rumah di sorga. Itu yang Bapak mau. Nah begitulah manusia itu jauh lebih tinggi dari hewan yang akan dibawa masuk ke sorga. Tapi hewan pun walau tidak masuk sorga, tapi lihatlah Yesus sangat mengasihaninya. Yesus sangat memerlukan hewan itu, karena itu juga ciptaan. Sekaranglah kita sadari bahwa kita sekarang sudah mulai bisa menyayangi anjing dan kucing. Kalau dulu kita anggap kucing ini kayak apa kok? Itu kayak musuh. Ini kayak alat setan ini, kita pikir. Apalagi kalau tengah malam mengeong di belakang. Itu kita sudah bangun seperti berperang melawan setan. Padahal nggak tahu kita di belakang itu entah kucingnya entah sedang bertemu kucing satu dengan yang lain karena merebut nonanya. Jadi mereka jadi wow. Tapi kita ada setan di belakang. Kucing. Sampai bertiga kejar kucing. Ini hitam lagi. Ini yang lebih parah ini. Kucing hitam ini. Kalau saya ingat di tangga itu bakar. Habis dibakar baru masukkan karung, bawa di jalan Eltari sana, buang di tong sampah. Ya ampun Tuhan Yesus. Syukurlah masih ada darah Yesus yang bisa mengampuni. Kalau mengingat semuanya itu, apakah mungkin kucingnya menjerit, apakah salahku dan dosaku sehingga kau begitu memusuhiku? Konsep di kepalamu itu saja yang salah sehingga kau memusuhi aku. Aku adalah hewan. Kalau diberi dapat makan ya cukup. Sudah, aku gak mau mengganggu orang. Orang lewat gak mau kugonggong. Orang-orang lewat gak pernah aku mengeong berteriak. Ngeong. Seperti anjing yang menggonggong. Kucing gak. Dia mau datang orang baru, mau datang orang yang penjahat, dia aman saja, dia nggak mau menggonggong, mengeong untuk mengusir orang itu. Dia hanya cukup. Kenapa dia bilang kucing pencuri ikan? Kenapa? Karena dia butuh makan belum dapat. Makanya dia pergi naik ke atas meja. Sebenarnya bagi dia itu bukan mencuri, tapi dia mencari nafkah. Bukan mencuri nafkah. Mencari nafkah. Kalau dia udah kenyang, perutnya dia aman, tidur dia santai-santai di situ. Tapi kenapa kita memusuhinya? Karena konsep di kepala yang masih salah. Tidak memandang kucing itu sebagai ciptaan. Padahal pencipta kucing dengan kita manusia sama. Itu Tuhan. Tapi kita menaruh permusuhan tanpa ada sengketa. Gak ada perselisihan. Mana pernah kita berselisih sama kucing, tapi kenapa bermusuhan? Saudara, sekarang ketika kita mengenal anjing dan kucing dengan benar, ternyata kita juga sayang sama mereka. Kita mau kasih dia, rela kasih dia sepotong ayam yang kalau kita pikiri orang di luar sana banyak nggak bisa dapat ayam sepotong. Dia hanya makan nasi kosong. Tapi kucing kita rela kasih dia ayam sepotong. Dan dia lihat senang. Kita pun senang. Kenapa? Karena kita memandang sudah dengan benar terhadap mereka. Kasihan kucing-kucing yang terabaikan. Masih banyak kucing-kucing terlantar di jalan-jalanan. Karena masih kurang pemahaman orang terhadap kucing. Tapi coba anjing. Tidak satu pun anjing yang terlantar lagi di jalan.
Karena orang sudah tahu ada rupiah di dalam diri Anda. Tapi kucing belum bisa banyak jual belinya. Makanya kucing telantar pun hal biasa. Tapi sebenarnya itu ciptaan semua sama seperti Yesus memandang keledai. Ternyata keledai yang tertambat itu bagi Yesus perlu dia merdeka. Merdekakan dia Petrus. Lepaskan dia. Saya yakin percaya Petrus tidak berkata, untuk apa Tuhan, itu hanya keledai. Sudahlah Tuhan, terlalu banyak kerepotan kita dalam pelayanan. Masa sampai mau ngurusi keledai lagi, aduh terlalu repot Tuhan. Sudahlah, biarkan saja Tuhan. Itu kan hanya keledai. Kami ini masih banyak yang perlu kau pikirkan. Kami ini manusia. Apakah Petrus bilang gitu? Tidak Petrus. Aku juga perlu keledai itu Petrus, lepaskan. Aduh capek kali Tuhan. Habis waktu kita ini banyak yang mau dilayani nih. Pelayanan kita udah sibuk ini. Udah makin banyak jiwa-jiwa. Udah makin sibuk kita ini Tuhan. Kalau tambah lagi ngurus-ngurus keledai Tuhan. Aduh. Coba. Kalau Petrus punya konsep yang seperti itu. Tapi dalam hati Petrus sudah dibentuk selama lebih kurang 3 tahun bersama-sama dengan Yesus melayani. Dia sudah dibentuk, hatinya sudah terbentuk dengan hati yang taat. Petrus menjawab, ya Tuhan, apapun yang kau suruh, kulakukan. Itulah hati yang taat. Apa yang kau suruh, kulakukan. Ku taat perintahmu. Dia pergi. Apakah dia ngomel-ngomel di jalan sebelum sampai di kampung di depan itu, di tempat keledai itu? Lalu di jalan dia dengan 2 orang pergi, murid-muridnya disuruh melepaskan. Tak ngapailah suruh Tuhan Yesus. Kan banyak orang gitu. Iya katanya di depan yang nyuruh. Tapi telah di jalan, ngapailah kita disuruh ngurus keledai ini. Tahu itu apa keledai ini? Lagian orang yang punya itulah disuruh melepaskannya. Orang yang punya keledai itu kan dia yang ikat keledai itu di situ. Supaya jangan pilari kemana-mana keledainya itu. Masa kita yang jadi melepaskan keledai orang? Banyak orang gitu. Di depannya, iya Master, iya kami lakukan. Tapi di jalan bersungguh-sungguh. Tapi yang di sini tidak ada. Semuanya kita adalah orang-orang yang taat. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Puji Tuhan, saudara. Ini menyimpulkan bahwa hari kemerdekaan di bulan Agustus. Tinggal besok sudah 17 hari. Harinya, hari kemerdekaan. Tapi sebelum hari kemerdekaannya besok, biarlah kita sudah lebih dulu hari ini. Di hari ibadah kita ini, kita lebih dulu sudah dibebaskan dari jiwa, tubuh, jiwa, roh kita. Karena inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka secara roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, itu dialami Raja Daud. Ketika dia hidup bertahun-tahun di ladang penggembalaan, dia benar-benar orang yang tidak merdeka. Daud itu hanya mau ke kota saja, disuruh ke kota, itu sangat dilarang dia. Udah Daud, jangan kau ikut, nanti buat malu keluarga kau. Nanti ditanya orang, ini anakmu ya? Iya. Apa kerjanya? Iya, kan aku jawab nanti. Hanya ladang gembalaannya kau. Susah kau. Tapi kalau anaknya ini abang, dibawa ke tempat yang rame, pesta-pesta. Abang ini yang jagain dibawa. Ini apa kerjanya? Oh, ini sekolah tinggi. Ini lagi lamar mau jadi masuk tentara.
Oh iya, wah pantaslah gagah anakmu ini ya. Papanya bangga. Daud disembunyikannya. Tapi Tuhan melihat hati, bukan melihat postur tubuh yang gagah. Ditegurnya Bapak Daud. Kenapa enggak kau hitung anakmu yang satu itu? Aku tahu masih ada anakmu satu lagi, tapi kau bilang tidak ada. Bawa dia kemari. Kalau belum kau bawa dia kemari, acara ini tidak dimulai. Kata Tuhan. Hah? Bapaknya, wih habislah aku ini. Aduh, bagaimana ini? Maju mundur. Bapaknya, ku ambil enggak? Enggak salah. Ku ambil lah. Maju mundur bapaknya. Mau ku ambil tidak mati, memalukan, takut malu dia. Udah terbiasa. Dari dulu. Kalau menampilkan Raja Daud enggak berani dia. Karena ditanya, mana anakmu yang satu lagi? Yang urus ternak. Ketika Tuhan nanya, di mana? Gak ada lagi Tuhan nanya, ini anakmu. Supaya ini yang diorbitkan. Tuhan bilang tidak, ada satu lagi. Yang tunjukkan yang paling sulung. Ini Tuhan. Oh bukan. Aku mau milih dari anakmu untuk kuangkat jadi raja. Di pikiran bapaknya, kalau raja kan pasti yang hebat dong. Tentara aja cocok anaknya ini kan, apalagi raja cocok lah. Tunjukkannya anak pertamanya, bukan ini. Anak kedua yang gagah juga, Tuhan bilang bukan ini. Terus sampai ke-6, sampai terakhir. Loh nggak ada lagi Tuhan? Ada satu lagi. Nggak ada lagi. Terus Tuhan bilang ada. Sebelum dia kau bawa ke sini, acara pengurapan ini belum berlangsung. Berharganya Daud di mata Tuhan. Padahal begitu rendahnya Daud di mata manusia yang merendahkannya. Tapi Tuhan menganggap Daud itu seorang penting. Orang yang sangat penting yang harus hadir di situ. Akhirnya disitulah Daud diubah Tuhan. Sehingga dia bisa kepala yang tegak menghadapi para lawan-lawannya. Itulah awal cikal bakalnya Daud akan didudukkan Tuhan menjadi Raja Israel yang kedua setelah Saul. Karena Saul sudah tidak berkenan di hati Tuhan. Karena tidak taat. Nah saudara, kita mau melihat bagaimana kasih sayang Tuhan. Intinya di sini firman Tuhan ini. Kalau keledai saja pun sangat diperhatikan Tuhan. Apalagilah kita manusia ciptaannya. Kita ini biji matanya. Yang sudah dijadikannya anaknya. Biji matanya itu artinya sangat berharga. Keledai saja begitu berharganya di mata Tuhan, apalagi kita. Itulah kasih sayang Tuhan. Dia mau lepaskanlah dirimu dari apapun yang mengikatmu. Supaya aku melihatmu, engkau bisa mengangkat kepalamu, memandang kepada orang-orang siapapun yang kau hadapi. Karena dengan demikian nama aku dipermuliakan lewat engkau. Nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita punya rasa percaya diri karena diterima Tuhan. Punya rasa percaya diri menghadapi siapapun. Jangan menunduk ketika melihat orang. Mungkin dia punya lebih dari kita. Dari sisi yang kita pandang. Tapi Tuhan memandang kita. Bahwa kita pun berharga di matanya. Kalau Tuhan sudah menerima kita.
kita tidak perlu lagi minder. Tuhan saja yang maha benar dan maha besar pun sudah menerima kita. Apakah lagi yang perlu kita minderkan? Kita harus seperti Daud mengangkat kepala, berani memandang orang, memandang siapapun. Itulah kerendahan hati. Justru minder itu adalah kesombongan yang bertentangan dengan Tuhan. Karena itu seolah-olah tidak menghargakan kasih karunia penerimaan Tuhan terhadap diri kita. Seperti penerimaan Tuhan terhadap Daud. Sejak itu tersadarlah Daud. Aku harus berani mengangkat kepalaku melihat orang. Ternyata Tuhan pun sudah menerima aku. Berarti aku tidak perlu minder lagi. Puji Tuhan, itu adalah kemerdekaan, saudara. Itu juga sebuah kemerdekaan yang bisa menegakkan kepala melihat orang. Tidak lagi menunduk karena merasa tidak layak. Karena merasa tersingkirkan, merasa tertolak, merasa tidak begitu berharga dibandingkan orang. Padahal Daud begitu berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan memandang hati, bukan memandang luar. Saudara, ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Mari biarlah kita pun dilepaskan hari ini seperti keledai ini yang dilepaskan. Supaya kita mulai hari ini benar-benarlah merdeka di dalam Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut dengan satu lagu penyembahan